رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah sholat subuh, shoimin dan shoimat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kita semua sebagai kekasih Allah, kita sangat mencintai Rasulullah, dan semoga kita menjadi calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah masuk Asrul Awakhir. Ada Asrul nama orang Padang, ada kan ya? Asrul Awakhir dari Asharatun, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita telah menjalani siam Ramadan dengan bekal iman. Kalau kita sebagian mendengar doa yang dikumandangkan di bulan suci Ramadan ini, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keimanan yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Yang namanya ujian hidup itu bermacam-macam. Kalau kita menelaah sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sejak beliau dakwatu sirron, sembunyi-sembunyi, sampai jahron dan terang-terangan, teror, intimidasi, boikot, rencana pembunuhan untuk umatnya. Yang paling berat itu 3 ujian. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai akhir tetap seperti itu. Tahta, harta, wanita. Ini ujian. Tapi ketika iman kuat, imannya sempurna, imanan kamilah, itu ada doa kamilin namanya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ketika imannya sempurna, insya Allah tidak tergoyahkan. Di Al-Islam ini banyak sekali kadar pemimpin masa depan, ya, para pemuda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin umat masa depan. Tapi ketika bekalnya tadi iman dan istiqomah, amantu billah sumastaqim, beriman kepada Allah dan istiqomah. Ketika Nabi ditawarkan oleh paman beliau Abu Jahal, ketika terdengar bahwa dakwah Nabi menyampaikan tentang tauhid Allah itu esa dan tidak nampak, betapa marahnya Abu Jahal. Karena tuhannya orang kafir itu kan banyak sekali di mana-mana itu. Enak aja ini si Muhammad, dibilang Tuhan satu nggak kelihatan lagi. Ini harus dihentikan.
Ini sudah sangat mengganggu stabilitas keyakinan kita selama ini kan. Iya Tuhan ya banyak ya. Dipanggil ajudan di sini kau temui adekku Abu Thalib. Nanti dia yang menyampaikan tentang apa Tuhan. Ini teksnya bawa. Kemudian ditawarkan, Muhammad, kau diminta hentikan semua. Jangan ada pengajian di Al-Islam. Kalau gitu begitu kan dia. Itu yang nampaknya penceramah apa namanya? Radikal ya. Udah dicatat namanya. Ahmad, pamanmu marah sekali. Hentikan semua itu. Kau mau harta yang banyak, besok dikirim. Sekarang masalah harta ini kan ya Allah. Mau wanita-wanita cantik perlu berapa? Untuk Pak Giono sahabat saya belum ada waktu itu yang dia. Mau jabatan tertinggi besok langsung dilantik. Nggak perlu ada pilkada lagi. Daripada semacam judi besar. Pilkada itu ya semacam judi lebih. Kalau ada 3 pasang calon gubernur yang mendapatkan cuma 1, yang 2 berapa puluh miliar habis dia. Mudah-mudahan moga-moga kalau nanti presidennya dari Yaspi ada perubahan. Mang, kalau bahasa kampung sawah kan, mang biar aja itu hak mereka lah. Sebenarnya yang saya lakukan ini untuk kepentingan mereka, bahkan anak cucu mereka, mang. Kalau mereka menawarkan itu, biarlah hak mereka. Tapi andaikan mereka bisa meletakkan bulan dan matahari di pundakku, mang, agar aku meninggalkan misi yang mulia ini, tidak. Saya ingin Islam ini memancar ke seluruh dunia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke Asia. Kalau perlu disebut sampai ke kampung sawah. Jadi Islam yang asli, yang tidak ada embel-embel seperti ini, Al-Islam. Nah, sekarang kan ada Islam A, B, C sampai ke Nusantara, ya. Aslinya kan ini. Inna dina indallahil Islam. Nggak ada embel-embel. Subhanallah. Akhirnya Abu Jahal bikin siasat. Dipanggil aja sini kau. Ada apa Tuhan? Bikin sumur itu di halaman rumahku yang tekniknya lebih canggih dari sumur lubang buaya. Oh subhanallah. Ya kalau bahasa sekarang kan begitu. Buat apa Tuhan? Jangan banyak tanya kau udah. Abu Jahal bikin sumur. Sudah Tuhan, tutup. Kayak empos pisang kan, emposan tuh yang ditutup. Enggak kelihatan. Nah, sekarang kau ke rumahnya Muhammad. Ada apa Tuhan? Kasih tahu. Nih pamannya, aku sudah mau mati. Lagi sakaratul maut, tapi masih sadar. Mau ikut Islam, kata Abu Jahal gitu. Kan Tuhan sehat-sehat, udah berangkat. Ya udah, ya, subhanallah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa? Mat, pamanmu sakit parah. Mungkin ajalnya nggak lama lagi. Kau diminta datang, dia mau syahadat. Dia mau ikut semua kegiatan yang kau lakukan. Baik. Kayaknya kemarin sehat-sehat. Enggak tahu Muhammad. Mungkin kena corona kali. Kayak sekarang gitu ya. Beliau berangkat. Mau menginjak sumur yang dibuat siasat buruk dari pamannya beliau. Ditegur sama malaikat. Kembali Muhammad. Enggak jadi. Ini kan ajudannya di depan lagi, tar lagi mampus lo, bahasa kitanya gitu, mampus lo. Ternyata nggak jadi. Laporan ke dalam, Abu Jahal lagi acting mau mati. Tuhan,
Muhammad nggak jadi balik lagi, lupa dia. Dia lari ke depan manggil Muhammad, ta'al. Ternyata dia yang nyemplung ke sumur itu. Kan ada peribahasa, man hafara bi'ran waqa'a fihi. Siapa yang menggali lubang, dia akan turun ke lubang itu. Siapa yang berbuat kejahatan, dia sendiri yang akan terkena. Aduh panas, tolong cari tangga. Di mana ada tangga? Nggak ada pohon bambunya di sana kan dia. Aduh tambang nggak ada Tuhan. Waduh, udah kalau begitu kau datang ke Muhammad pasti bisa dia. Malu Tuhan, jangan malu daripada gua mati gitu. Yang kedua, assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa? Mat, aneh nggak tahu apa-apa Mat. Iya kenapa? Pamanmu ternyata jatuh ke lubang yang katanya rencananya kau dipanggil supaya kau menginjak sumur itu. Ternyata dia yang kira-kira nih, kalau kita orang jahat begitu, mau nggak nolongin kira-kira ya? Berbeda akidah lagi. Udah. Kalau yang agak, ya udah uruk aja kan begitu. Tapi beliau datang. Ini akhlak subhanallah. Ma cepat padas. Ya ma sebentar ma. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terangkat sampai di atas. Mestinya orang yang sudah diambang maut harusnya berterima kasih. Inilah predikat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah. Apa Abu Jahal yang dilontarkan? Wa innaka lasihrun mubin. Mat, sihir lo benar-benar hebat. Oh itu ya Allah. Kan ayatnya itu surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Semua sudah tertutup. Ya, para pemuda, mari kita bangkit dan terus berjuang. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Masih ingat sejarah Ashabul Kahfi, para pemuda? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda yang beriman, diteror, diintimidasi, diboikot, imannya semakin kokoh. Subhanallah. Puncaknya dikejar, akhirnya bersembunyi di gua. Bayangkan berapa lama itu tidur di sana? 300 tahun lebih ya. Ya Allah. Apa penyebabnya? Amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Ketika terbangun, waduh, perut gue lapar. Tapi kan begitu ya. Siapa yang berani beli nasi warteg Padang? Iya, kalau sekarang gitu ya. Enggak berani gue. Gua berani, ada satu orang berangkat dia. Di perjalanan aja orang sudah mentertawakan pakaiannya, kan 300 tahun yang lalu ya. Pakaiannya, tubuhnya, poster tubuhnya kayak orang zaman dulu. Waduh, siapa dia itu? Begitu dia pesan nasi 9 bungkus, kan 9 teman tuh. Dia bayar, kamu anak muda harusnya jadi pejuang. Jangan ngeledek orang tua, kata tukang warung itu. Memang kenapa Bu? Enak aja kau bayar, pakai uang apa ini? Lah ini kan uang saya asli Bu. Kalau kurang berapa Bu ini? Ya kalau misalnya satu bungkusnya 20.000 ya, berarti kan dikasih uang 200.000 ya cukup ya, cukup. Ya. Ini kau jangan ngeledek ya. Lihat tahun berapa ini? Ternyata ketahuannya itu Ashabul Kahfi tidur di gua itu dari uangnya yang sudah 300 tahun lebih. Subhanallah. Kalau kayak sekarang mungkin zaman
manusia masih normal. Kalau bahasa orang kampung zaman normal dulu, ya. Jadi jamaah sekalian, para pemuda, mari kita berjuang. Kemudian ada seorang pemuda belasan tahun usianya, sekitar 13 tahun. Ketika Umar bin Khattab, seorang yang dahulunya preman besar, bukan betul preman besar itu. Ketika beliau sudah menjadi khalifah, kemudian sedang berkendaraan dengan pengawalnya, ya zaman dulu kan kuda ya. Dan kemudian melihat segerombolan domba-domba, kambing-kambing yang jumlahnya sangat besar, banyak sekali, digembalakan anak belasan tahun. Beliau turun menghampiri. Nak, kambingmu banyak sekali. Banyak Tuan. Ada berapa jumlahnya? Sulit menghitungnya Tuan. Pemiliknya kamu? Bukan. Pemiliknya di komplek Pondok Melati Indah, namanya Pak Giono. Gitu ya. Oh, tuanmu tahu berapa jumlah kambingnya? Jangankan jumlahnya, jenisnya aja dia belum pernah lihat. Oh, nah saya perlu 1 ekor. Ya sudahlah, jumlah banyak begini apa artinya 1 ekor? Uangnya udah silakan buat kamu. Anak muda yang tadi sopan, begitu dengar uangnya untuk kamu langsung berdiri, dia tolak pinggang, menatap dengan sinis wajah Umar bin Khattab. Enak saja Tuan, mentang-mentang saya anak kecil, saya anak kampung, menghina saya. Ingat Tuan, memang Tuan saya tidak lihat, tapi Allah Tuhan saya selalu melihat saya Tuan. Subhanallah. Jadi kalau semua pemimpin begini, merasa didikte dewasa oleh Allah, ya Allah, subhanallah. Inilah kejujuran. Jadi modal dalam kita berjuang yang paling utama adalah jujur. Kemudian ada kisah zaman mutaqaddimin, seorang kiai manggil 3 santrinya, kau sini nak. Ya, ada apa sama kiai? Kamu ini santri senior, ada tugas. Ya siap. Apa tugas kami kiai? Itu ada 3 ekor ayam, 3 pisau, kau ambil satu-satu pasang. Kau sembelih di mana tempat yang paling sembunyi, yang nggak ada yang lihat. Siap. Yang satu naik ke atas bukit, terjal dengan hati-hati, kalau terperosok dia mati. Yang satu ke bawah dekat danau, dia lari, dia cari tempat yang paling sembunyi, disembelih. Yang satu lagi lari sana, lari sini, dia belum menemukan tempat yang paling sembunyi. Waktu yang ditentukan sekian menit, mungkin setengah jam atau 1 jam, selesai, 3-tiganya datang. Kiai, sudah saya sembelih. Di mana? Di atas bukit sana, sepi sekali, nggak ada yang lihat. Kamu, saya ke lembah sana. Bagus. Kamu, maaf Kiai, saya sudah lari sana ke sini, saya cari tempat yang paling sembunyi, nggak saya jumpai Kiai. Maaf, belum sempat saya sembelih. Kamu kan anak muda, pemimpin masa depan. Tugas seringan itu saja kau tidak bisa lakukan. Mungkin kamu jadi anggota DPR, mungkin kamu jadi gubernur, ya. Mungkin kamu memimpin pesantren besar. Maaf Kiai, saya cari yang tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang rahasia. Allah selalu melihat saya Kiai. Begitu dengar Allah selalu melihat saya, kiainya yang nangis. Padahal saya nggak menyebut nama Allah, cuman saya menganjurkan sembelih di mana tempat yang paling sembunyi, yang tidak ada yang lihat. Berarti hari ini kau santriku yang pertama lulus
dari ujian. Subhanallah. Inilah sifat yang dimiliki oleh Nabi. Justru ada apa sifat? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi jujur. Jadi moga-moga kita memiliki pemimpin yang jujur. Ya, kalau saya dengar ada syair itu indah sekali itu syair, ya syair. Banyak orang paling enak sih makan duren. Duren dioblang semakin manis. Memang banyak calon presiden, yang paling layak hanya Bang Anies. Oh gitu. Lah, ini bagus juga ini syair. Setelah saya telah, oh iya, Anies orangnya cerdas, mentalnya kuat, ilmu agamanya ada, bahasa Inggrisnya fasih. Subhanallah. Ya, kita berharap saja moga-moga dari sekian, ya siapa tahu ada yang lebih dari Anies, dari Al-Islam. Amin. Ya Allah. Jadi para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahap yang kedua. Kan Ramadan terbagi tiga, awalul rahmah, wa awsatu magfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Kalau diisi dengan ibadah. Kalau hanya melalui hari-hari biasa-biasa aja, ya bagaimana terbebas dari neraka. Moga-moga ibadah kita ya berfungsi menyelamatkan dari siksa api neraka. Yang terakhir, nggak usah panjang-panjang kalau cara masuk, nggak ada minum ini. Yang terakhir, apa yang dilakukan Nabi 10 terakhir ini? Saddal minzar wa ghaddul bashar. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang, wa ghaddul bashar, lebih banyak memelek-melekkan mata. Artinya lebih banyak melek daripada tidur. Kalau ada yang sanggup nggak tidur di bulan Ramadan 10 hari ini, ya silakan juga. Tapi kalau tradisi kampung sawah, kayaknya kalau nggak tidur siangnya marah-marah. Duh, kepala gue pusing nggak tidur. Nah, jadi Nabi itu begitu. Ya, apa yang dilakukan? Salatul lail, tadarus, muhasabah. Ini 10 terakhir. Dan dominan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Subhanallah. Apakah kita harus mengejar itu? Tidak perlu. Pokoknya saya harus dapat Lailatul Qadar. Gak usah. Karena Lailatul Qadar janji Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu udah janji Allah. Kita apa tugasnya? Ibadah saja dari tanggal 1 sampai selesai yang baik. Dapat atau enggaknya Allah yang nilai. Moga-moga kita dapat Lailatul Qadar. Yang enggak boleh apa? Lailatul Qadar. 10 terakhir udah Qadar udah. Gila lu. Waduh, belum beli baju lah. Wah, macam-macam lah. Mudah-mudahan enggak ada lagi yang begitu. Jadi jamaah sekalian, mari kita isi nih terakhir 10 hari ini. Moga-moga selain itu banyakin sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala, menolak dari berbagai kejahatan, dari berbagai yang tidak kita sukai. Jadi sedekah. Sebenarnya apa itu namanya? Ada hadisnya. Dawu mardakum bis sedekah. Obati sakitmu dengan sedekah. Ya Allah, ini saya sampaikan ada kisah nyata. Seorang TKW dari Indonesia bekerja di Saudi. Kontrak kan biasanya 2 tahun tuh. Setelah dia kerja luar biasa, terampilnya, kerjaannya bagus, majikannya itu sangat membanggakan. Waduh, luar biasa orang Indonesia ya. Cuman ada satu keanehan, begitu selesai kerja, si TKW itu
masuk kamar mandi lama sekali, bisa lebih dari 1 jam. Ini majikannya kaget, kok lama sekali. Setelah lewat 1 minggu seperti itu, dipanggil. Saya bangga kau kerja terampil, bagus, kamu ibadahnya juga sangat tekun. Tapi kok saya perhatikan selesai kerja masuk kamar mandi kok lama sekali, ada apa? Saya khawatir ada sesuatu yang tidak baik. Kemudian dia merunduk. Maaf ibu, saya masuk kamar mandi, saya berangkat kerja ini, saya baru melahirkan anak 12 hari yang lalu. Kenapa saya lama di kamar mandi? Karena air susu saya kalau nggak dibuang ini sakit, terasa begitu sakit. Jadi saya membersihkan air susu. Oh, akhirnya si ibu itu merenung. Si ibu ini hasil pemeriksaan dokter, dia punya penyakit kanker yang sudah sangat stadium berapa itu ya? Bahkan sudah menurut perikatan kedokteran usianya tidak akan lama. Nah, si ibu ini begitu dengar kaitan seorang bayi dengan ibunya kan luar biasa. Dia orang beriman sih. Ya sudah begini saja. Kau rapikan pakaianmu, masukkan koper, dan semua jangan ada yang ketinggalan. Hari ini kamu saya berikan tiket, besok kamu pulang. Gajimu 2 tahun tidak akan saya kurangi 1 rupiah pun. Di jumlah 2 tahun, kalau 10 juta sebulannya kan sekian. Ya sudah, kamu nanti pulang ya. Kau jumpai bayimu. Subhanallah. Coba kita merenung. Adakah di antara kita ketika mendengar seperti itu iba dan dia tidak menyayangi hartanya, semua dikorbankan, tidak dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Pulanglah. Sebelum berangkat, ini nomor telepon saya. Kalau nanti kamu sudah 2 tahun selesai, bayimu sudah layak berpisah dengan, kau telepon saya ke sini lagi. Kalau masih mau kerja, pulang. Setelah 1 bulan hasil pemeriksaan pertama, kata dokter nanti 1 bulan ke sini lagi. Akhirnya check up ke dokter. Ibu, selama 1 bulan ini selain berobat sama saya kemana lagi? Tidak dokter, saya nggak kemana-mana. Ini penyakit ibu nggak ada. Semua akar-akar sel-sel yang kecil juga nggak ada sama sekali. Kok aneh? Apa yang dilakukan oleh ibu? Diceritakan tentang kisah dia mengorbankan hartanya demi dia mencintai seorang ibu dengan bayinya agar tidak berpisah sehingga penyakitnya hilang sama sekali. Alhamdulillah. Ini sedekah. Sedekah. Ya, bagi kita sedekah apa yang kita mampu. Tidak mampu dengan harta, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada kisah nyata di Indonesia. Ini bukan hadis. Kalau kebetulan tidak benar, yaitu Pak Asep, orang Cianjur. Dia sudah biasa dari muda itu mengamalkan ayat kursi, doa-doa. Jadi kalau ada yang sakit dijampe sama dia, sembuh. Dia dapat tugas ke Papua. Ternyata di sana sama. Dia tidak lihat apa agamanya, kalau yang sakit dijampe. Cuma diurut-urut dikit, didoain, sembuh. Alhamdulillah. Satu ketika si Yakobus, Pak Asep, Bapak Guru, saya minta tolong, kenapa kok
di rumah saya ada yang sakit. Oh iya kok, Bapak bisa datang? Saya datang. Ya besok saya datang. Siapa yang sakit kok? Yang sakit anjing saya Pak. Jujur. Anjing. Langsung Pak Asep hatinya berubah. Anjing. Kok gua disuruh ngejampe anjing gitu ya subhanallah. Padahal sama, anjing pun makhluk Allah. Tidak perlu dihina. Ya sudah, nanti besok Bapak datang. Datang dia. Di mana anjingnya kok? Di belakang Pak. Masuk, bener udah lagi melet aja kayak anjing parah. Dijampe sama Pak Asep. Cuma jampenya itu berbeda. Dia pakai bahasa Sunda gitu ya. Dipegang, jing sialamun arek hirup gerak cager. Ngerti gak juga? Lu kalau mau hidup cepetan udah sehat gitu. Jing sialamun arek paeh wae ulah nyusakeun ke aing gitu ya. Lu kalau mati aja, jangan nyusahin gue gitu ya. Jampenya begitu. Direkam sama si Yakobus, diapalin. Waduh, bangga dia punya ilmu dari gurunya. Begitu 3 hari ketemu. Pak Asep, saya terima kasih Pak. Ya kenapa gue? Anjing saya sudah sembuh Pak. Oh subhanallah. Sebulan kemudian Pak Asep yang sakit. Pada nengokin muridnya. Termasuk ini si Yakobus, ketiga temannya. Bu, Bapak di mana? Di dalam nak. Saya boleh masuk Bu? Teman kamu juga tadi udah masuk aja. Masuk. Wah Pak Asep. Pak, waduh kasihan banget Pak. Aduh Pak, untung saya sudah hafal itu jampe yang dari Bapak gitu subhanallah. Inilah hadis, siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Akhirnya langsung si Yakobus pegang kepala gurunya. Jing sialamun arek cager gerah hirup. Siamun marek paeh wae ulah nyusakeun ke aing. Akhirnya Pak Asep yang lagi sakit terpaksa dia ketawa subhanallah. Inilah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau ayatnya surah Al-Qasas ayat 77 itu, berbuat baiklah kau sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah anugerahkan kesehatan. Moga-moga sehat ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalaulah surah yang turun tentang Lailatul Qadar itu yang diperbincangkan oleh sahabat pada zaman Rasul, bangga ya. Waduh, dulu itu zaman Nabi Musa, zaman Israel, ada seorang anak muda, badannya tegap, akhlaknya bagus, ilmunya tinggi, sosialnya tinggi. Ya, kita mah sekarang fisiknya seperti ini. Ini kata sahabat ya waktu itu. Karena itu turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah namanya waktu itu? Seorang pemuda yang namanya Sam'un. Kalau dalam kisah cerita film barat, Samson and Delilah kan ya, Samson sterok ya. Jadi moga-moga kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, wawasan yang diberikan kepada kita, mari kita selamatkan umat, khususnya sekitar lingkungan kita, bangsa Indonesia. Moga-moga menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Yang terakhir adalah ayat surah Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ingat itu syair Betawi ini. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana asalnya takwa, dari iman di dalam hati. Ya dana
ya nada. Kalau ibu Qasirah kan itu ya. Jadi mana asalnya takwa? Dari iman di dalam hati. Baik, nanti kita lanjutkan lagi lain kesempatan. Dan terima kasih perhatian semua para pemuda. Moga-moga antum ini penerus para dai ya. Nah, seperti Abah ini kan sekarang walaupun belum tua gitu ya. Saya baru berusia 77 tahun ya. 77 tahun. Jadi sejarah bangsa Indonesia sejak dulu ya, kalau lain kesempatan saya sampaikan bagaimana pidato Bung Karno pada malam nuzul Quran tahun 1962 yang awalnya Bung Karno masih benar-benar Islam, akibat pergaulan begitu dekatnya dengan Mao Zedong yang anti komunis, maka akhirnya lahirlah Nasakom, Nasional Komunis Agama. Bagaimanapun agama tidak akan bisa disandingkan dengan komunis. Terjadilah Gestapo pada tahun 1965. Sampai sekarang orang-orang komunis terus berupaya agar Islam ini lenyap dari bumi pertiwi. Bagaimanapun kita harus terus para pemuda menegakkan agar Islam di Indonesia memancar sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.